Dalam kasih, dalam anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, Bapak Ibu, Bapak Oma, adik-adik, anak-anak sekalian, dimanapun berada, hari ini dalam program Sapaan Gembala, saya Pendeta Adi Cahyono akan mengajak kita merenungkan firman Tuhan dengan tema Ketika Kecewa Melanda. Kita akan belajar dari firman Tuhan dari Injil Matius pasal 5 ayat 2 sampai dengan ayat 6. Sebelumnya mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur kalau hari ini kembali bersama akan merenungkan bagian dari firman Tuhan. Kiranya itu boleh menjadi pembelajaran iman yang penting bagi kami, terutama ketika kami mengalami situasi keadaan yang membuat kami kecewa. Roh Kudus tolonglah kami, dalam Yesus kami berdoa. Amin. Saya akan bacakan demikian. Di dalam penjara, Yohanes mendengar tentang pekerjaan Kristus, lalu menyuruh murid-muridnya bertanya kepadanya, "Engkaukah yang akan datang itu, atau haruskah kami menantikan orang lain?" Yesus menjawab mereka, "Pergilah dan katakanlah kepada Yohanes apa yang kamu dengar dan kamu lihat. Orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, orang kusta menjadi tahir, orang tuli mendengar, orang mati dibangkitkan, dan kepada orang miskin diberitakanlah kabar baik, dan berbahagialah orang yang tidak menjadi kecewa dan menolak aku." Bapak Ibu sekalian yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, minggu yang lalu, maksud saya di minggu Advent yang kedua, kita melihat, mengetahui tentang siapa itu Yohanes Pembaptis. Seorang yang berseru-seru di padang gurun dengan tegas, dengan keras, tapi banyak orang takjub sehingga mereka datang untuk dibaptiskan oleh Yohanes Pembaptis. Namun kita juga tahu di antara sekian banyak orang yang datang untuk bertobat dan dibaptiskan oleh Yohanes Pembaptis, ada juga sebagian orang yang berusaha untuk menyingkirkan Yohanes Pembaptis. Pada saat itu di antaranya adalah orang-orang Saduki dan orang-orang Farisi sebagian, di mana mereka bahkan ditegur secara keras oleh Yohanes Pembaptis dengan sebutan ular beludak, keturunan ular beludak. Dan kita juga tahu di dalam pasal yang ketiga pada saat itu bahwa Yohanes akhirnya ditangkap oleh Herodes karena menegur Herodes yang mengambil Herodias, istri yang masih ada hubungan darah, dan itu membuat marah. Dan oleh sebab itu Yohanes dipenjarakan. Nah, dalam situasi terpenjara itulah kita bisa membayangkan seorang Yohanes Pembaptis bisa jadi mengalami goncangan. Bukan hanya goncangan mental, spiritual pun juga bisa kita saksikan di sana. Bahwa apa yang dikatakan oleh Yohanes dalam ayat 3 tadi yang menjadi nats kita, lalu Yohanes menyuruh muridnya bertanya kepadanya, artinya kepada Yesus, "Engkaukah yang akan datang itu, atau haruskah kami menantikan orang lain?" Bapak sekalian, ini sebuah pertanyaan yang sebenarnya wajar dialami sebagai seorang yang dengan sungguh-sungguh, dengan dedikasi, dengan totalitas memberikan seluruh hidupnya, bahkan bertaruh nyawanya untuk memberitakan Injil Kerajaan Allah, mewartakan Injil Kerajaan Allah, tetapi ternyata mengalami situasi yang tidak menyenangkan. Secara manusiawi, kecewaan itu sesuatu yang wajar, dalam arti wajar bisa merasa, aku sudah berkorban, aku sudah melakukan yang terbaik, tetapi kok balasannya seperti ini. Bapak yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dalam situasi seperti itu, Yesus memberikan jawaban yang bagi saya, kalau itu pertanyaan yang saya ajukan, sungguh sangat melegakan, sungguh sangat memuaskan pertanyaan dalam hidup saya. Kenapa? Yesus memberikan jawaban yang sangat jelas dan tegas, dan jawaban itu sebenarnya adalah Yesus mengutip dari apa yang tertulis di dalam kitab Maleaki. Jadi apa yang dikerjakan, maksud saya kitab Yesaya. Maksud saya apa yang dikerjakan oleh Yesus, orang buta bisa melihat, orang lumpuh berjalan, kusta menjadi tahir, tuli mendengar. Itu semua adalah penggenapan firman Tuhan yang dilakukan oleh Yesus. Sehingga itu menjadi sesuatu yang jelas.
disampaikan oleh Yesus supaya Yohanes menjadi mantap. Bahkan kita melihat perkataan Yesus ini menjadi sebuah pembelajaran kita pada hari ini. Yesus katakan ayat terakhir, dan berbahagialah orang yang tidak menjadi kecewa dan menolak aku. Jadi seolah-olah ini kita nggak boleh kecewa. Tidak. Orang berhenti kecewa, semua orang bisa mengalami kekecewaan. Kenapa? Karena semua orang bisa punya harapan, bahkan ekspektasi. Ekspektasi itu harapan yang begitu besar dari diri kita supaya kita meraih sesuatu yang kita mau, termasuk kepada orang lain. Nah, yang menjadi bahaya adalah ketika kita memaksakan harapan kita, keinginan kita ke orang lain, dan belum tentu orang lain itu mau mewujudkannya, mau melakukannya. Maka ketika itu terjadi bukan hanya kekecewaan, tapi frustasi. Hati-hati ya, ekspektasi bisa membuat kita frustasi, dan solusinya adalah bagaimana kita menjadi lebih uh, siap menerima realita keadaan. Dan Yesus mengatakan, kepada berbagai orang yang tidak menjadi kecewa dan menolak aku. Artinya, orang yang kecewa itu bisa menjadi frustasi kalau dia terlalu mengharapkan atau terlalu berfokus pada apa yang dia ingin dapatkan, ingin peroleh dari dirinya, tanpa mempertimbangkan faktor di luar dirinya, yang bisa saja membuat apa yang dia inginkan tidak tercapai. Yesus memberikan jawaban dan tidak menolak aku. Dengan demikian, Bapak Saudara, kita bisa saja menjadi kecewa. Kita bisa jadi menjadi frustasi karena ambisi keinginan kita sendiri. Tetapi jangan sampai menolak Tuhan. Nah, ini kunci penting untuk kita. Kita bisa kecewa, kita bisa terluka. Entah oleh orang-orang di sekitar kita, di sekeliling kita. Dan pengalaman saya, orang yang sering membuat kecewa, terluka, adalah orang terdekat, keluarga, orang tua, saudara. Kenapa? Karena kita punya ekspektasi ke mereka. Mereka harusnya ngertiin kita. Mereka harusnya mau mengikuti yang kita mau. Tapi faktanya sebaliknya, sehingga kecewanya double. Dan ketika itu terus terjadi dan tidak bisa dimaknai, maka bisa menjadi frustasi. Firman Tuhan hari ini mengingatkan, jangan sampai menolak Tuhan. Jangan sampai membuat kita tidak berpengharapan kepada Tuhan. Mari, saudara, kalau engkau saat ini sedang kecewa, entah kepada dirimu sendiri, entah kepada keluargamu, atau terhadap sebuah kenyataan kehidupan. Pekerjaan misalnya, bos, rekan kerja, atau bahkan mungkin kecewa kepada bangsa dan negara karena pemerintah dianggap gagal, tidak berhasil, dan seterusnya. Ada banyak 1000 alasan untuk kita menjadi kecewa dan terluka dan menolak Tuhan. Tetapi hari ini kita diingatkan, biarlah kekecewaan yang kita alami, kita rasakan, menjadi kesempatan untuk kita bertanya. Seperti Yohanes Pembaptis, Tuhan, apakah yang aku kerjakan ini seperti yang Tuhan mau? Tuhan, apa yang Engkau kehendaki dalam pengalaman kecewa yang aku alami? Semoga kita semakin terus mencari Tuhan seperti Yohanes Pembaptis di tengah kecewanya, di tengah lukanya, bahkan mungkin sempat frustasi. Dia bertanya kepada Tuhan, tidak menolak Tuhan. Semoga kekecewaan yang mungkin sedang kita alami karena sakit menahun yang kita rasakan, karena mungkin pasangan hidup yang ternyata belum Tuhan berikan, bahkan kita akhirnya tidak menemukan pasangan hidup kita. Jangan berkecil hati, jangan sampai menolak Tuhan. Percayalah, Tuhan sudah menyediakan yang terbaik sesuai dengan porsi kita, kapasitas kita, kemampuan kita. Kiranya Tuhan terus menolong. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur pada hari ini kami boleh kembali bersama-sama untuk merenungkan bagian firman Tuhan yang mengingatkan dan menolong kami untuk tetap setia dan percaya kepada Tuhan, terutama di tengah kecewa yang melanda. Kami rindu Tuhan untuk terus mengingat Tuhan, bahkan bertanya kepada Tuhan apapun yang menjadi pergumulan dan persoalan kami. Dan biarlah kami terus beroleh bahagia karena kami percaya Tuhan akan memberikan jawaban yang tepat sesuai dengan pertanyaan kami.
tentunya sesuai dengan cara dan waktu Tuhan. Yang Tuhan terus menolong, terutama untuk saudara-saudara kami Tuhan, yang dalam kelemahan tubuh, sakit penyakit, untuk Ibu Heni Cahya, untuk Ibu Maria, Ibu Sylvia Intan, dan beberapa saudara kami yang lainnya, Bapak Sutanto Harto, Ibu Titin, Ibu Bapak Mahargono dan Ibu, dan juga keluarga, Ibu Nani Pangestu. Kami serahkan secara khusus untuk pemulihan kesehatan Bapak Untung Raharjo, Bapak Hengki pasca operasi, dan saudara-saudara kami yang lainnya yang mungkin belum bisa kami sebutkan. Saat ini kami juga terus mendoakan mereka agar mereka terus merasakan kehadiran Tuhan dan terus boleh mencari hadirat Tuhan di tengah keluh kesah dan kesakitan yang mereka rasakan. Bapak di surga, kami mau berdoa dan bersyukur berulang tahun untuk saudara-saudara kami, Rahel Siregar, Joni Sukiman, Shirley Wijaya, Lisawati Tansil, pada tanggal 13 Desember. Tuhan, kiranya Engkau terus limpahkan sukacita, bahagia, damai sejahtera, agar mereka pun juga boleh terus mencari hadirat Tuhan, dekat kepada Tuhan dalam segala kelimpahan maupun kekurangan, karena kasih setia Tuhan, berkat Tuhan terus melimpah. Kami berdoa Tuhan untuk rangkaian eh, perayaan Natal yang akan berlangsung dalam pekan ini, baik Natal lansia, Natal anak, Natal gabungan pemuda, dan juga persiapan menjelang puncak perayaan malam Natal dan kebaktian Natal. Kami mohon berkat Tuhan, perlindungan Tuhan terutama di tengah teror bom yang juga kembali terjadi. Kami mohon Tuhan berkati aparat keamanan dan perlindungan dan berkat Tuhan. Mereka senantiasa diberkati dengan sukacita dan kebahagiaan. Terpujilah namamu ya Tuhan. Kami serahkan hidup-hidupan kami ke dalam tangan-Mu. Karena Tuhan terus menyertakan kami dalam setiap langkah kehidupan. Doa ini kami minta, kami ikhlaskan dengan doa yang telah Tuhan ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Kiranya kasih setia Allah Bapa, kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, dan penyertaan Roh Kudus senantiasa menuntun memimpin kehidupan saudara. Amin.